Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% ceritanya akan sama persis dengan kalian semua. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya. Dan tema kali ini itu aku akan membacakan tentang akankah orang yang telah menyakitiku tapi dia masih memiliki perasaan kepadaku akan kembali kepadaku. Siapakah dia? Ya mungkin dia mantanmu. Oke. Boleh kalian fokuskan dia mantanmu ya. Eh Kalau kamu sering ngedengerin tarot aku ya, pembacaan tarot aku akhir-akhir ini, itu pembacaannya tentang mantan dan punya perasaan sama kamu walaupun dia sudah menikah ataupun belum. Ya, kita lihat apakah dia akan kembali kepadamu. Oke, aku akan menggunakan Oracle Romance. Siapa tahu dia memang benar-benar masih cinta sama kamu dan ingin kembali ke kamu. Kita lihat aja ya. Oke. Hap. Oh, bener kan? Dia orang dari past life relationshipmu, ya mantan. Oke. Oh, dia masih punya gairah, masih punya apa ya? Eh, Intinya gini, ketika dia masih memikirkan kamu tuh, dia tuh ngerasa senang bahagia gitu kayak lega kayak gitu ya. Dan ketika dia mengenang saat-saat kalian masih bersama tuh dia senyum-senyum sendiri gitu loh, suka senyum-senyum sendiri. Intinya dia bahagia bahagia bersama kamu, intinya seperti itu ya. Sebenarnya dia masih bahagia bersama kamu mantannya. Jadi apakah dia akan kembali? Kita lihat. Okay, very soon. Segera. Oh, sorry. Apa nih? Clearly decide what you want to what it comes to you now. Oke, jadi kan keinginan dari pembacaan ini adalah apakah dia akan kembali? Ya, segera, very soon. Dia akan segera kembali ke kamu. Ya, mungkin dia di sini memiliki jarak dengan kamu ya. Mungkin kalian LDR di sini, makanya nggak secepat itu dia datang. Makanya di sini dia bilangnya very soon, segera. Karena mungkin kalian berjarak, entah kalian itu beda pulau, beda kota, beda negara ya. Nah di sini ada honeymoon, ada jarak di antara kalian dan jaraknya itu aku lihat lautan ya. Jadi aku rasa cukup jauh kalau udah dipisahkan oleh laut. Oh udah nggak mau keluar nih. Oke, I think itu aja. Tapi tenang aja, aku akan konfirmasi dengan si tarotnya. Apakah dia akan kembali kepadaku? Okay, strength, Ten of Wands, 12 Pentacles, Nine of Swords, Seven of Cups, Temperance, and Ten of Pentacles. Okay, strength ya, dia ada niatan untuk kembali ke kamu, tapi untuk sekarang dia masih ragu. Masih ragu banget ya, masih ragu banget. Kayak apakah dia harus segera datang ke kamu atau dia harus pergi. Tapi kalau dia pergi dia merasa tersakiti, merasa beban, merasa kayak nggak sanggup, dia merasa kayak ya sakit banget. Intinya kayak you are the one kayak gitu deh ya. Karena di sini strength itu ada kemampuan, ada keinginan, ada kemampuan, ada keinginan, dan sebenarnya dia bisa untuk datang ke kamu. Terus itu
Tapi dia masih ada keraguan di dalam diri dia untuk mengeksekusi apa keinginan dia, kayak gitu ya. Apa yang dia bisa lakukan itu dia masih ragu dengan kemampuan dia. Dan aku lihat di sini ada Ten of Wands. Semakin dia pergi jauh, semakin dia ini kan ada orang yang membawa tongkat 10 tapi dia ngebelakangin ya. Jadi berarti dia ingin pergi, tapi setiap dia pergi dia merasa berat, dia merasa kayak tersakiti, dia merasa kayak nggak rela. Tapi dia harus pergi, dia pengen pergi, tapi dia ya kayak gitu. Makanya aku bilang kayak semakin dia pergi, semakin dia merasa berat, kayak gitu. Oke, kalau aku lihat di sini memang orang ini tuh kalau kita dilihat mau di media sosial ataupun ya kamu pernah lihat dia gitu ya, dia memang kelihatannya kayak bahagia, kayak fine gitu di depan banyak orang dia tuh ketawa-ketawa bahagia lah gembira gitu ya. Tapi sebenarnya no, itu hanya manipulatif, itu hanya sebuah topeng ya. Aslinya dia tuh sebenarnya sedih banget. Ten of Wands, dia bener-bener banyak tekanan, dia banyak merasa sedih sengsara gitu ya. Dia nggak kuat kalau misalnya nggak ada kamu kayak gitu ya. Apalagi tuh ada Eight of Swords ya. Eight of Swords yang terbalik mau enggak ceritanya tetap 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 negatif sih. Bukan negatif ya, tapi menyakitkan kalau menurut aku. Tadi aku ngomong Eight ya, Eight of Swords ya. Ya, jadi banyak kegelisahan, kesulitan yang dia hadapi, dan mungkin dia juga di sini entah dihianati seseorang di sini ya. Dan dia nggak menduga itu bahwa dia ternyata dihianati seseorang. Mungkin dia punya pasangan dan dia dikhianati ya, padahal dia di sini udah serius dengan pasangannya, tapi tanpa dia duga pasangannya mengkhianati dia atau mungkin tidak mencintai dia. Everything banyaklah itu, intinya dia sekarang banyak kegelisahan, banyak ketakutan. Maka dari itu di sini aku rasa dia mau kembali ke kamu, cuman dia masih ragu kayak gitu ya. Tuh kan ada Seven of Cup. Kamu itu masih selalu ada di bayang-bayang dia, masih ada di pikiran dia. Dia masih selalu mikirin kamu. Oh my God. Ya, dia selalu mikirin kamu. Dia masih apa ya? Ya, masih overthinking sama kamu, dan bisa jadi dia masih ragu untuk datang ke kamu juga itu karena mungkin dia masih punya pasangan sekarang ya, dia belum bisa meninggalkan pasangannya, atau dia belum bisa mencari solusi untuk mengakhiri hubungannya dengan pasangannya. Sini intinya mungkin salah satu yang membuat dia ragu untuk datang ke kamu segera itu ya karena dia masih memiliki pasangan sekarang. Seperti itu. Oke, ada Temperance. Temperance ini terbalik ya. Jadi aku rasa di sini orangnya ya, tuh kan tadi benar. Dia punya pasangan tapi menurut dia pasangannya itu nggak klop, nggak nggak menguntungkan bagi dia. Dia banyak berekspektasi kepada pasangannya tapi ternyata tidak seperti itu. Dia banyak berkorban untuk pasangannya, tapi ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa dari pasangannya. Dia mencurahkan apa ya? Mencurahkan segalanya untuk pasangannya dengan hati yang tulus, tapi ternyata tidak ada balasan dari pasangannya. Ya mungkin dia dikhianati, intinya akhirnya dia dan pasangannya itu bertengkar, ya banyak cekcok. Intinya dia tidak puas dengan pasangannya sekarang, gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia sebenarnya punya niat serius loh, mau pengen punya kehidupan keluarga yang damai, ya harmonis, penuh dengan cinta, ya penuh dengan kasih sayang gitu. Ya, eh, punya rumah, punya tempat tinggal yang nyaman bersama pasangannya gitu ya. Tapi ternyata dengan pasangan yang sekarang mungkin itu tidak sesuai dengan ekspektasi dia, tidak sesuai dengan keinginan dia. Makanya dari itu
dia ingin kembali ke kamu, justru malah ingin eh apa? Membuat keluarga bersama kamu. I think seperti itu ya. Tapi aku nggak bisa bilang ini akan cepat datang, dia datang karena di sini very soon aja tuh ya. Entah kapan datangnya ya hanya Tuhan dan dia yang tahu. Gitu ya. Jadi aku rasa nggak usah ditunggu-tunggu banget nih orang. Kalian fokus aja pada kehidupan kalian because di sini yang terpenting adalah kenyamanan diri dan hati kalian ya. Jangan tersakiti lagi dengan harapan-harapan yang gak jelas. Jadi untuk sekarang yang jelas-jelas aja kalian lakukan ya. Oke, untuk zodiak yang berdealing dengan kalian dalam pembacaan ini, dalam pembacaan ini itu ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi yang paling kuat di sini ada Sagittarius dan Leo. Tapi tidak menutup kemungkinan ya. Oh ya, aku rasakan ke-12 zodiak ada semua tadi ya yang aku bacain. Oke. Jadi bisa 12 zodiak itu resonate dalam pembacaan ini ya. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Oke, sekian ya. Aku tutup. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.